Teman-teman sekalian, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kami akan memulai ibadah pemuda kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari tuntun ibadah ini, persekutuan ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya jadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Segala bentuk intervensi, segala bentuk intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengalihkan pikiran kami ke tempat lain, mengganggu jalannya ibadah ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuntun setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur atas betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita yang sudah menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, banyak orang bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang kamu sebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk hidup kami. Terlalu besar pemberian yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan atas darah yang
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabit bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, dan jadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk kota kudus dan menetapkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Kami sangat bersyukur atas darah yang telah tercurah itu. Dan hanya oleh darah anak domba kita diselamatkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Kita bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan darahnya, darah anak domba itu. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati.
Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tuhan kita, Tuhan yang sudah bangkit menyelamatkan kita semua. Mari kita bersorak-sorai akan kebangkitannya. Mari kita semua memuji Dia dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit. Bersorak-sorai, muliakan namanya.
perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sahabat, kita masih dalam suasana Paskah dan hari ini teks kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 11. Kita mau masih mengingat akan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Itu sebabnya kita mau merenungkan tentang kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan. Nah, kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Kristus, maka Paulus berkepentingan menuliskan kebangkitan Kristus ini dalam kitab Korintus untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa kebangkitannya adalah fakta sejarah, kebangkitannya adalah penggenapan nubuat kitab suci, tapi yang terpenting daripada itu ada beberapa makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita orang percaya sampai saat ini ketika hamba Tuhan menuliskan ayat itu. Yang pertama, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membuat iman kita tidak sia-sia. Kalau kita melihat ayat yang ke-14, dikatakan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Nah, kalau membaca ayat 14 itu dikatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan sia-sialah iman kita, maka karena Kristus dibangkitkan maka iman kita tidak sia-sia. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan itu ada. Nah, hari-hari ini anak muda mungkin banyak dicekoki atau banyak mendapat berita di media sosial bagaimana banyak kekristenan disalahgunakan, agama banyak disalahgunakan, firman Tuhan juga disalahgunakan, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekristenan dengan pengajaran yang sesat dan sebagainya. Agama mungkin mengecewakan, organisasi mungkin tidak sempurna, tetapi sahabat harus ingat, walaupun organisasi mungkin mengecewakan, tetapi Tuhan itu ada. Itu yang harus kita ingat dan pegang. Di media sosial banyak orang bingung karenanya, tetapi ingat, organisasi agama boleh tidak sempurna, tetapi Tuhan itu ada. Itulah yang menjadi suatu pengharapan kita bahwa kekristenan itu menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan ada berarti kita ada harapan dalam kehidupan ini. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan ada, Dia siap menolong kita dalam segala pergumulan kita. Jadi kebangkitan Yesus menjelaskan bahwa iman kita tidak sia-sia. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjelaskan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 itu dia menjelaskan dengan secara gamblangnya tentang perjalanan dia sebagai seorang rasul yang begitu jahat dalam menganiaya orang Kristen, namun oleh kasih karunia dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Bukan hanya kepada murid-murid rasul-rasul 500 orang tetapi juga kepada dirinya. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah kasih karunia.
Artinya orang jahat seperti Paulus pun, karena lewat peristiwa salib dan kebangkitannya, maka dia mendapatkan kasih karunia berupa pengampunan dosa, dan dia dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan anugerah pengampunan dan mendapatkan kehidupan di dalam kekekalan maupun berkat dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar bahwa dalam perjalanan kita sebagai anak muda tentu kita banyak sekali mengecewakan, banyak sekali membuat kita ragu dan bimbang dan jauh dari Tuhan, dan mungkin banyak kalian melakukan dosa. Tetapi ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Ya memang setiap pelanggaran ada konsekuensi, ada hukuman, ada akibat. Tetapi kasih karunia disediakan selalu bagi mereka yang kembali kepada jalannya. Jadi berita tentang kebangkitan berbicara tentang kasih karunia. Dan yang terakhir, di dalam berita kebangkitan ini berbicara tentang kebangkitan itu membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dia katakan maut itu sudah dikalahkan. Dan juga dalam 58 bahkan ia mengulang kembali, hai maut di manakah sengatmu? Dan itu menggambarkan bahwa pada waktu Kristus di dalam mengalami datang ke dalam dunia dan masuk ke dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitan, maka dosa pada waktu itu adalah kutuk yang membawa hukuman kekekalan. Tetapi lewat kedatangan Kristus, dosa tidak lagi menjadi kutuk maut, tidak lagi membawa kepada hukuman kekal, namun dosa telah berubah menjadi mendukakan hati Tuhan. Jadi dengan kata lain, kebangkitan Kristus telah mengalahkan kutuk daripada dosa itu. Apa pelajaran yang indah dari peristiwa kebangkitan Yesus? Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan kita, maka Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal, tetapi juga pada waktu kita ada di sini, Dia sedang mematahkan semua kutuk dosa. Sehingga kalau adik-adik melihat sekarang, kalian melihat sekarang pergumulan hari ini dengan adanya coronavirus yang sedang berkembang di seluruh dunia ini, pandemi yang begitu ganas ini, maka banyak orang berkata, apakah ini hukuman? Ini bukan hukuman Tuhan, ini bukan kutukan Tuhan. Kita harus menolak pandangan seperti itu. Apa yang terjadi saat ini adalah Tuhan mau mengingatkan kita untuk kembali dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dunia memang sudah rusak, total depravity, sudah mengalami kerusakan. Dan itu bukan kutukan, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak berbuat baik kepada alam dan sekitar kita, ada konsekuensi, ada penyakit, ada kehancuran alam dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan dengan peristiwa itu untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada kutuk lagi orang yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Justru peristiwa kebangkitan ini adalah peristiwa yang memberikan pengharapan. Kita nggak tahu, kalian mungkin mengalami masalah dalam tantangan dalam studi kalian, pekerjaan kalian, dan sebagainya. Tetapi kita selalu punya pengharapan bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Dan peristiwa kebangkitan membuat Tuhan berpesan pada kita, kalian, kita semua anak muda dan termasuk saya, supaya kita membawa pengharapan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang takut, ada banyak orang panik, dan ada banyak ketidakpastian yang terjadi di depan. Tetapi kebangkitan Kristus membawa kita kepada satu mandat untuk memberitakan Kristus yang memberikan pengharapan. Kita bisa doakan mereka, kita bisa ajak mereka bersekutu bersama, memberikan pandangan-pandangan, cara berpikir yang sehat, sehingga mereka dapat melepaskan segala kepanikan dan kekhawatiran mereka. Jadi, selamat merayakan Paskah, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak di sekitar kita mengecewakan, mungkin
Organisasi pun mungkin mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan banyak hal yang mengkhawatirkan kita, tapi kita hidup dalam pengharapan dan membuat orang lain memiliki harapan lewat kata dan tindakan kita. Selamat merayakan Paskah lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salib-Mu yang telah menyelamatkan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan salib yang sudah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Benar hanya Engkau yang dapat melakukan mujizat itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Oh darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
bersyukur ya Tuhan. salibmu Oh terima kasih ku Yesus. hidup, Karena salibmu karena salibmu kami menang ya Bapa. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup ya Yesus. Karena kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah yang mendatangkan mujizat itu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman di rumah masing-masing diberkati melalui pujian dan penyembahan pada sore hari ini. Terlebih khusus lagi renungan firman Tuhan yang telah meneguhkan setiap kita. Nah, saya akan menuntun kita di dalam doa penutup. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah menyembah Engkau pada awal tadi. Kami juga telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hamba mau berdoa dan menyerahkan teman-teman hamba-Mu, pemuda-pemudi GKII Bukit Saitun ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam masa muda mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan teman hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau menutup persekutuan kami ini. Kami percaya Engkau dipermuliakan melalui persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus, kami berdoa dan kami mau menutup persekutuan ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.